Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Jumpa lagi dengan saya Tata Swarta. Kali ini kita akan mempelajari materi fisika tentang listrik dinamis. Baiklah, bab pertama yang kita bahas yaitu listrik dinamis. Nah, di dalam listrik dinamis ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu alat ukur listrik dan hukum Ohm. Yang kedua hukum Kirchhoff, yang ketiga rangkaian hambatan, energi, dan daya listrik. Langsung kita ke materi yang pertama, itu alat ukur listrik dan hukum Ohm. Alat ukur listrik yang pertama yaitu ampere meter. Ampere meter ini adalah alat ukur untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, ampere meter ini dipasang secara seri dengan komponen hub rangkaian yang akan diukurnya. Nah, adapun cara pembacaan ampere meter yang paling penting di sini adalah ampere meter itu terdiri dari 3 buah skala. Yang pertama yaitu skala ukur, yaitu angka yang ditunjukkan oleh jarum ampere meter, ada batas ukur, dan ada skala maksimum. Adapun cara pembacanya, contohnya di sini misalkan I-nya di sini tunjukkan 10 oleh skala ukurnya 10 ampere. Nah, skala maksimumnya 40 dan batas ukurnya 5, berarti 10 dibagi 40 dikali 5 hasilnya 1,25. Alat ukur yang kedua yaitu tegangan listrik. Nah, tegangan listrik di sini diukur dengan voltmeter. Nah, voltmeter ini berbeda dengan ampere meter, yaitu dia dipasang secara paralel. Adapun cara pembacaannya tidak jauh berbeda dengan ampere meter tadi. Nah, yang selanjutnya kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu adalah sebenarnya banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu kawat menghantar per satuan waktu. Jadi kalau ada kawat menghantar diberikan sumber listrik atau baterai, maka di sini akan mengalir elektron. Nah, banyaknya elektron yang mengalir di sini persatuan waktu disebut dengan kuat arus listrik, dimana dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. I-nya itu kuat arus, Q-nya muatan, dan T-nya waktu. Nah, untuk contoh soalnya, muatan sebesar 480 kolom mengalir dalam 30 detik. Hitunglah kuat arus listriknya dan jumlah elektronnya. Nah, jika muatan satu elektronnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19, diketahui di sini Q-nya itu 480, waktunya atau T-nya 30 sekon, ditanya I-nya. Nah, kita cari I dengan persamaan tadi. I sama dengan Q dibagi T, Q-nya 480, T-nya 30, didapat nilai I-nya 16 ampere atau besar arus listriknya 16 ampere. Sedangkan untuk mencari jumlah elektron yaitu dengan membagi banyaknya muatan dibagi muatan satu elektron. Banyaknya muatan di sini 480, sedangkan muatan satu elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19, didapatkan nilai 300 kali 10 pangkat 19. Nah, kita perkecil atau sederhanakan, jadinya 3 kali 10 pangkat 22 elektron. Selanjutnya hukum Ohm. George Simon Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat menghantar sebanding dengan beda potensial atau tegangan pada kawat tersebut. Artinya I berbanding lurus dengan V. Nah, selain berbanding lurus dengan V, I juga tergantung pada hambatannya atau resistansinya, sehingga hukum Ohm itu bisa dituliskan I sama dengan V dibagi R, dimana R nya itu hambatan, V nya tegangan, dan I nya kuat arus listrik. Contoh soalnya, arus listrik 400 mA mengalir pada kawat menghantar. Jika beda potensial antara ujung kawat 40 volt, maka carilah hambatan kawat tersebut.
Nah, ini diketahui I nya 400 mA, kita ubah ke ampere jadinya 0,4 ampere, V nya 40 dan R nya ditanyakan. Dengan persamaan hukum Ohm tadi dapat R sama dengan V per I, dimana V nya 40 dan I nya 0,4. 40 dibagi 0,4 sama dengan 100 Ohm. Nah, terakhir di sini hambatan kawat penghantar. Setiap kawat penghantar mempunyai hambatan yang besarnya tergantung dari panjang kawatnya, luas penampangnya, dan jenis kawatnya. Semakin panjang, R-nya semakin besar. Tapi jika permukaannya semakin besar, maka R-nya akan semakin kecil. Dimana tertuliskan R sama dengan rho kali L per A. Dimana R-nya hambatan, rho-nya hambatan jenis, L-nya panjang kawat penghantar, dan A-nya luas penampang. Nah, biasanya luas penampang ini berbentuk lingkaran, sehingga kalau kita mencari luas penampang maka dengan persamaan luas lingkaran yaitu V kali R kecil kuadrat, dimana R kecil adalah jari-jari lingkaran kawat. Untuk contoh soalnya, sebuah kawat besi panjangnya 20 meter dan luas penampangnya 1 mm persegi mempunyai hambatan jenisnya 10,7 ohm meter. Jika antara ujung kawat dipasang beda potensial 60 volt, tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada kawat. Di sini diketahui L-nya 20 meter panjangnya, luas penampangnya 1 mm persegi diubah ke meter persegi, jadi 1 kali 10 min 6 meter persegi. V-nya 60 volt dan rho-nya 10,7 ohm meter. Kita cari dulu nilai hambatannya, R-nya, dengan persamaan R sama dengan rho kali L per A, dimana rho-nya 10,7, L-nya 20 dan A-nya 1 kali 10,6, didapatkan nilai R-nya 2 ohm. Nah, dari nilai R tersebut kita cari nilai I dengan hukum Ohm. Itu I sama dengan V per R, V-nya 60 dibagi R-nya tadi 2 ohm, sehingga didapatkan I-nya 30 ampere. Demikianlah materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.